Tetapi ini dia Uranus. Yap. Butuh satu sosok depan lagi ya, karena mengingat roamer mereka itu adalah support. Jadi butuh badan tambahan. Ini jadi kelihatan Uranus. juga konsepnya. Yang satu fokus landing, yang satu akan mengganggu dulu di landingnya juga. Ataupun mengganggu konsentrasi dengan nge-cutting wave ini. Ataupun manjangin sampai ke depan base seperti permainan Benar. dari Uranus ya. Untuk bisa melihat late game ya. Iya. Ada Uranus nanti yang bakal membawa game tersebut. Dan berarti dari Onyx mereka akan bermain dengan satu titik tumpu yaitu Bruno. Itu dia teman-teman semua. Match point untuk Onyx. Sementara dari tim comparisonnya. Ya, terlihat lagi-lagi ya untuk dari segi beberapa indeks ya, counter lineup rating. Ini bisa dipegang sama Onyx. Dan kita akan melihat ini dia match point, satu kemenangan lagi untuk Onyx bisa secure tiket ke babak final upper bracket. Dan ini dia game yang ketiga. Oke, waktunya kita menuju ke Land of Down. Wah, masih belum kembali ke bumi loh teman saya. Aku Masih nggak melayang kuat, dia, masih nggak melayang. kuat saya Pak. Masih melayang. Tapi ya kalau ngelihat dari, dua retribution, dua purify yang dibawa. Sabar. Iya tadi soalnya udah dipakai awal-awal, retrinya sama Magistor itu. Satu retri dipakai, dua purify diambil. Masih untuk Onyx. respect ya sebenarnya. Maksudnya udah ada time journey, tetap ada dua purify. Ini susah banget targeting dari Kit Bomba sama Sawo-nya berarti. Ya plus Nah. ini match up nih ya sekarang di God Laner antara Iritel dan juga Bruno. Ini udah jauh banget loh gapnya sekarang Om. Betul, betul. Jauh di antara dua marksman itu aja jauh. Apalagi ditambah Digi kayak begini. Ya, kalau dulu kan kita bisa bilang ada Bruno, ada Iritel. Iya. Ya. Kalau yang sekarang ini udah gak bisa karena secara damage atau lebih ke ultimate-nya dia heavy crossbow-nya ini memang sudah terkena nerf. Dan aku pengen ngebahas kenapa ada dua purify kalau memang ada Digi. Karena kemarin sempat kita mau lihat ada Digi yang dipakai. Ya. Ternyata dengan 4 flicker nggak menyelamatkan sama sekali. Ya kayaknya Fireflux yang main waktu itu tuh. Nggak menyelamatkan ya. Nggak menyelamatkan. Oke. Diginya. Tidak menyelamatkan ya teman-teman ya. Hanya Jadi- mengurangi risiko. Betul. Iya. Tidak benar-benar menghilangkannya ya. Jadi mending ada purify lagi jadi lebih aman gitu loh. Yap. Aha. Secure banget lah pokoknya, dan ini PR dari Sawo nih, targetingnya makin susah kan. Masalahnya yang satu-satunya gak ditarget lagi nih di belakang. Iya. Itu ada cewek yang harusnya bawa purify, tapi dia cukup percaya diri dengan adanya time journey yang selalu bisa backup. Betul. Dan juga kalau Bruno Purify agak Agak kurang dulu. nggak sih? Kurang banget Kayak bisa sulit. ditangkap banget dia. Dan Yap. ini dia pressure yang masuk. Holy shot. Yap, ini kalau memang nanti hadir lagi tuh Diginya untung pergi loh. Coba tadi ada di situ, bisa jadi untuk Iritelnya pulang loh. Iya, tapi nggak usah disuruh pulang juga. Itu plating gold di bawah itu udah lumayan banget. Yap. Di bawah separuh sekarang. Ya, kelihatan lagi ya dari Onyx sekarang udah mulai panas. Udah mulai bisa mengendalikan dari segi early-nya juga. Hanya kesulitan di game yang pertama aja, namun setup menuju ke arah turtle yang Iya. ternyata masih ditarik ulur dulu nih, di reset. Ya ampun, turtle-nya akhirnya direset kembali lagi menuju ke dalam rumahnya. Awalnya diberi harapan lalu berujung disia-siakan. Ternyata hanya berakhir menjadi angan. Iya. Tapi untuk Kit Bomba lagi-lagi dia udah mulai join fight-nya juga untuk bisa setup. Tapi Wood sekarang sudah mulai men-screening balik keberadaan dari Kit Bomba. Yap, ada Kit Bomba yang sudah stay di atas tersebut, tapi Pulsion dan juga Flicker. Turtle-nya berhasil lagi diamankan, tapi pertempurannya, first blood-nya berhasil diciptakan pula. Uranus yang berhasil mendapatkan satu orang, tapi Sawo menjadi korban kedua. Akankah ada korban ketiga, tapi Magistor untungnya masih berhasil pergi dengan time journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Sunset Lover akankah bisa bertanding, tembaklah sudah pundak dari burung bulat kecil yang lucu ini. Turtle ditukar dengan adanya 2 point kill. Ini bisa dibilang untuk Onyx masih terbilang cukup unggul ya. Yap. Tapi keunggulan mereka juga ini harus bisa dibalaskan di gold lane ya. Karena kita melihat bagaimana dari Carvi ini masih bisa untuk bertahan di bawah turret dia. Dia belum bisa dipancing untuk recall, sedangkan Cem ini harus recall karena memang mananya udah habis juga. Masih coba untuk bermain aman terlebih dahulu antara kedua belah gold lanernya pun. Tapi ya balik lagi dari segi range yang bisa dimenangkan oleh Bruno. Ini Carvi yang kita tahu sekarang Iritel juga udah mulai tersingkir kan dari opsi prioritas. Jadi dalam keadaan yang cukup tertekan loh. Ya. Apalagi kan ada, wah lihat tuh kelinci banyak banget. Rame ya, serba salah mau keluar salah nggak keluar juga nggak bersih-bersih nih nanti. Banyak banget tapi Keyboy hadirlah sudah di area tersebut. Coba lihat, banyak banget yang dia parkirin di situ ya.
Itu kelincinya ya. Ya parkirnya juga di luar kan. Jadi mau gak mau kalau mau nge-clear ya keluar dari rumput. Nge-refill juga sekalian. Iya, tapi Boots Oke, terjebak. Boots-nya ada satu impulsion lagi tadi dan berhasil lah sudah Boots untuk selama dia tersebut. Coba lihat berapa banyak source skill yang keluar, sampai ultimate keluar. Iya, karena balik lagi Purify. Purify, Yang betul. menjadi jawaban juga atas implosionnya gagal, tapi di arah bottom lane. Yap, itu dia pertempuran yang kembali terjadi. Coba lihat sedikit lagi Petrisa. Di mana pergerakan dari Karvi-nya. Satu yang terakhir Karvi masih berhasil bertahan dikejar oleh Kairi. Dan berhasillah sudah diselesaikan oleh Kairi dan mendapatkan korban ada Karvi. Tapi Sawonya pergi ke arah mana? Kairi-nya mencoba untuk bisa bertahan. Ada efek Divine masuk ke dalam tubuhnya. Kid Bomba mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Kid Bomba. Reverse time-nya harus balik lagi menuju ke titik awalnya. Wah, ini Symphony of Skill-nya berjalan begitu cantik. Masuknya ganti-gantian, yang ngejarnya pula ganti-gantian, dan akhirnya ini membuat dari Onyx pun berhasil untuk bisa merenggut nyawa Kid Bomba untuk pertama kalinya. Ya dan bahkan tanpa healer ya sekarang ini berarti akan ada Astral Sphere yang kalau memang dia bisa masuk dan mencicil ini pemain dari The Souls mereka gak bakal bisa Hampir aja Wah. kereset tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Luar biasa sekali Boots-nya. Masuk, mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu lagi pergerakan lewat Secret Hammer tadi udah dikeluarkan. Tapi sejauh ini walaupun dia udah standing di area tersebut. Disedot lagi, diakhirilah sudah pergerakan dari Boots. Dan satu orang ditukar dengan satu turtle. Ya, berarti ini job desk-nya dari Boots adalah makanin semua source dari Deathfall. betul. Yep. 2 kali kelihatan dan banyaknya juga tadi yang harus dikeluarkan untuk bisa numbangin Boots-nya. Gak ada Purify, membuat dari Boots tidak terselamatkan kali ini. Ya dan memancing juga ya. Keluarnya ya semuanya. Semuanya. Semuanya dari Boots kan memang itulah tugas dari Uranus juga. Kedepannya ya dia bisa juga untuk melakukan potong minion wave. Yep. Waduh, sementara sekarang Kid Bomba pede juga ya untuk bisa ngezoning langsung pergerakan yang dimiliki oleh cewek. Tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa mengejar. Akankah dari first time yang bisa nyangkut ke dalam tubuh dari Kid Bomba? Ada satu penalty zone yang udah langsung dikeluarkan dan benar saja. Reverse time yang udah langsung dikeluarkan. Kid Bomba harus mengeluarkan lagi karena satu flicker. Tapi ceweknya berusaha untuk bisa mengejar di bagian belakang. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tidak apa-apa. Tebel. Kairinya mah aman ini mah. Ini Turret gak ada harganya di mata Kairi ya. Lempeng aja dia jalan. Dan ternyata Deathfall juga udah mulai adaptif. Dia nggak mau ngeladenin fight-nya. Dia lebih memilih untuk melihat celah siapa yang lagi sendirian. Nge-mirror aja ya Iya. daripada di screening terus-terusan. Karena kalau screening juga mereka sedang kalah gold tadi. Dari itemnya hybrid build ini untuk Lancelot. X ada di tangan dia, bisa jadi Thunderbolt. Waduh, Sans-nya mencoba untuk bisa kabur. Satu Phantom Execution masuk ke dalam tubuh dari Sans. Tapi sekarang ada Time Journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Kiboy pun mengeluarkan hal yang sama. Di tengah mereka berhasil di zoning out. Outer turret mid-nya berhasil diamankan. Tapi untuk sekarang didoronglah sudah Kairi. Dikeroyok habis-habisan. Tapi cewek ada satu flicker dan masih berhasil kabur lagi. Tempatnya berbeda dan Burce masuk lewat belakang Kid Bomba. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi masih ada Sunset Loper Jam untuk memberikan backup damage plus Sawo yang melihat dari kejauhan. Ini trigger dari Time Journey yang juga bagus banget ya dari sisi Deathfall-nya. Akhirnya ada flicker implosion yang ternyata targetnya menuju ke arah Kairi yang gak ada escape tools lagi. Betul, dan ini memang penting banget ya untuk bisa men-trigger agar time journey sepatnya dipakai oleh E-Boy. Tapi Boots? Oh, ini tempel habis-habisan juga. Wah, kena Execution Strike, kena Arcane Shade. Ya memang gak bisa kemana-mana lagi. Dan akhirnya ada space juga yang bisa didapatkan oleh Karvi untuk setidaknya dapetin beberapa experience tambahan dengan hancurnya outer bottom turret. Dan ini dia yang dibutuhkan oleh Deathfall. Mereka bermain lepas, mereka bermain lebih kebanyakan dengan hero comfort sih kalau kita ngeliatnya ya. Bagaimana Sawo, dapetin Tigreal-nya, Sunset ya oke lah, gak ada Paramis, dia punya Valentina juga. Oke, dan untuk sekarang outer turret udah hancur semua dan Deathfall mulai memiliki tempo permainan ya dengan 2.300 gold lead yang dipegang. Ya, sebenarnya yang paling kelihatan naik banget ini Karvi. Yep. Karena tadi Karvi setahu dia tertinggal 800 gold. Oke. Tapi sekarang malah unggul dibanding cewek loh, unggul 400. Karena dapat turret tadi juga plus dapetin 1 poin kill pertamanya untuknya. Tapi ya untuk Onyx mereka punya asuransi tapi implosion? Waduh, Sans-nya Sans berhasil selamat menembakkan lagi sesaat lagi. Dar tadi mungkin kena ke arah satu player. Tapi di area bawah Karvi mencoba untuk bisa mendobrak lagi ke arah satu inner turret Sawo. Melihat dari kejauhan ada satu cycling lagi Cyclone ya hampir aja. Kenapa ultimate-nya Matilda yang mau saya sebut? Cyclone Eye ya. Ingat-ingat tadi Pak. Oke. Sabar dulu nih ya, karena temponya tiba-tiba diperlambat oleh Deathfall juga. Mereka melihat kalau gak ada Kiboy
di area dekat-dekat dengan temannya, mereka langsung aja masuk tuh tadi. Sawo sekarang dia udah gak segan-segan pakai implosionnya, meskipun ke satu hero, mancing Purify-nya yang penting keluar dulu. Iya, harus ada triggernya ya. Betul. Walaupun cukup mahal juga. Waduh, langsung kedorong lagi. Akankah Boots bisa selamat karena dia langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Coba lihat Boots-nya, bisa kabur ke dia sedikit lagi berpisah, tapi Boots-nya berhasil diamankan pula di area tersebut. Dan mungkin karena adanya tipikal dari Uranus ini yang akhirnya ngebuat satu lane XP-nya jadi terbilang cukup lane mati ya. Karena ya udah dia jalanin lane-nya terus-terusan. Karena kalau misalkan mau screening juga dari fight-nya, apalagi ada Karvi punya armor break, itu yang ngebuat dari Uranus gak sedurable itu di sini. Bener, dan ya jangan lupa kan Kid Bomba ya. Iya. Dan penalty zone-nya yang juga akan membuat Uranus terpaksa biasanya untuk menggunakan Consecration. Atau memaksa Purify. Oke, ini dia. Konsil udah dikeluarkan, tapi Sawo udah kehabisan dari efek tersebut. Time Journey udah dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mendekat ke arah dari satu Lord utamanya. Lordnya berhasil langsung diamankan, tapi Kid Bomba berhasil dihancurkan. Apakah mereka akan membalikkan keadaan, mencoba untuk bisa mengejar lagi Burcia? Tapi ditembak langsung sudah Sunset Lover. Masih ada Cyclone Eye. Mereka gagal untuk bisa mengejar ke arah beberapa player dan Magister. Mendekat ke arah satu monster jungle. Wah, kehilangan Lord tapi dapetin outer middle turret. Ini pertukarannya cukup mahal loh. Masih bisa mengimbangi sebenarnya buat Onyx juga ya, meskipun mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Tapi sebenarnya juga Lord yang cukup penting. Lagi The Soul kalau mereka mau berlari lebih jauh dan Boots masih memancing juga. Waduh, habis-habisin semua source skill lawan. Nah, impulsionnya tadi udah terlihat ya. Tidak ada lagi dari Terisla. Apakah mereka akan mau membalikkan keadaan ataupun mereka akan mau mencoba untuk bisa membalaskan dengan melakukan sebuah setup utama. Tapi cewek masih ada satu flicker, bahkan sekarang Magisternya ditarik lagi dengan satu lagi. Reverse time ditembaklah sudah. Dengan cycling yang begitu menyakitkan Astral. Spear yang connect ke dalam punggungnya. Yap, itu aimnya tajam banget ya. Kena hit paling ujung dan sekarang Sunset Lover beserta Kid Bomba sudah mulai dikejar-kejar dan apalagi sumbangan damage magic dari Suns ini akan semakin besar dengan ada Divine Glaive yang baru saja selesai. Benar, dan juga tugas dari Onyx adalah melihat kapan Implosion sudah dipakai dan mereka bisa melakukan engagement dari sana. Iya, pakai PD mereka kan tadi Iya. untuk bisa berkumpul juga berdekatan untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi malah Victor pun sekarang udah ada di dalam tubuh dari Bruno. Ngejar lagi dari networknya. Ya, dan dari Novaria, dari Suns yang sudah mulai mendapatkan item Lightning Truncheon, Divine Glaive juga punya, tapi Boots selalu jadi inceran loh. Oke, di bagian bawah kita lihat Boots-nya satu hit terakhir. Boots-nya pun hancur, tapi Kairi mencoba untuk bisa mendekat ke arah beberapa player, tapi Karvi menjadi tujuan utama. Karvi jat down, dua player, tiga. Ditembak lagi oleh San Kilasan. Ampun. Ditembak dari luar Land of Dawn. Ini membuat adanya Karvi pun langsung down. Dan targeting Kairi yang langsung ngejar ke arah Karvi itu bagus banget. Yap, tapi belum berakhir di sana karena Magister levelnya ini sudah maksimal. Sedangkan Kairi masih di level 13, tapi untuk team fight-nya Kairi langsung mengincar bagian belakang agar ini membuat damage dealer juga tertahan. Kairi retreat movement dapat gas. Langsung jatuh dari Ducati ya. Itu Sawo ditembak dari luar. Bener-bener siapa yang sangka ada di luar Land of Dawn kan. Tapi ya untuk dari sumbangan damage-nya juga makanya udah kerasa. Even pun itu ke Sawo kan. Karena ada Lightning Truncheon pula. Ya, dari Karvi-nya sih ini udah hampir full item juga ya. Karena dengan adanya, sama lah item dengan Husklaw, Berserker, Melvic Roar. Ini dua marksman memang bisa aktif. Tapi jelas lebih sakit sedikit. Ini Karvi kalau kita bilang. Karena dia punya splash damage. Heavy Crossbow yang bakal bisa mengincar juga ke Boots-nya bisa lebih. Dengan Uranus ya, dengan kapabilitas dari Uranus juga, ini Boots bisa makan cukup banyak damage. Jadi tergantung bagaimana nanti setup dari Dusfold-nya, mereka harus bisa memaksimalkan Sawo dan melihat kapan Time Journey akan dipakai. Ya karena Time Journey juga bisa di-copy kan sama Dusfold. Mereka punya Valentina. Kembali lagi menuju ke pit dari Lordnya. Sunset Lover bergerak sedikit maju ke depan. Kid Bomba menjadi orang tengah untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang masuk dan juga informasi dia dapatkan. Tapi dari Disvolt juga berkali-kali mereka cukup terbilang all-in kepada Boots ya. Jadi itu yang ngebuat dari Onyx punya momentum untuk ngebalikin keadaan. Di saat source-nya udah kepancing semua. Yap, ini dia. Sebuah penentuan ya di area dari Lord. Belum lagi pemain dari Discord mereka berani-beraninya menggunakan Kairi depan lane slot. Loh, menggunakan Kairi depan langsung. Begitu ya. Bener juga. Tapi untuk Lordnya sekarang masih ditarik ulur terlebih dahulu dan zoning dari kelinci-kelincinya Kipo ini. Banyak banget. Wah, buset dah. Itu damage-nya masuk. Tadi itu harusnya
Untung masih ada 1 ton Ross, tapi sedikit lagi ya Spirisa di dalam tubuh dari luar tertembak lagi sudah. Suns-nya berhasil untuk menjaga jarak sejauh ini. Lordnya belum menjadi milik siapapun. Kyrie-nya level 14 masih menjaga badannya, tapi barusan penalty zone langsung dikeluarkan. Reverse time-nya connect ke dalam tubuh dari kedua. Mencoba lihat Sawo-nya sedikit lagi tersisa. Bahkan dari Kid Popa udah harus pergi pula. Mereka bau pun harus masuk ke dalam area pertahanan. Mereka milikin, tapi game pause terjadi. Yap, dan di saat sebelum adanya Kid Bomba yang dikejar-kejar juga, Lordnya dipegang sama Kyrie dan Magister dan Retribution dari Kyrie. Yang ternyata berhasil untuk bisa men-secure Lord untuk Onyx. Ya, dan Onyx mereka tinggal usir mundur juga tadi karena team fight untuk kitingnya dengan tanpa kehadiran healer di sisi dari Dustfall ini membuat mereka juga sulit. Dicicil dengan Novaria, masih ada backupan cover time journey yang dimiliki oleh DJ. Iya, wah tapi ini mengerikan ya. Dari awareness-nya Suns, dia ngecek rerumputan, dia selalu juga bisa ngasih aim yang tepat. Itu tadi kalau Magister gak sempet tonros, tuh masuk damage gede tuh. Iya. Oke, troubleshooting-nya dari Onyx ya teman-teman ya, sabar ya. Sabar. Ada problem dari Onyx, segera di fix lah itu. Tapi rame banget ya nih ya Rame. untuk dari hari terakhir sebelum kita bakal rehat 2 hari nantinya. Betul. Di knockout stage fase yang pertama. Dan terlihat ya ini pecinta Mobile Legends di Philippines sangat-sangat ramai. Ramai sekali. Nah, paling depannya emang kompak gitu. Iya. Ini dari PAUD mana ini? Pak. Waduh. Ya ampun. Ya ampun rame banget. Rame banget, iya. Tiket ke Filipina berapa ya? Kenapa mau ke sana? Jangan loh. Sini aja. Ini aja lah. Kita temenin dan juga kita kawal tim Indonesia dari Indonesia. Gak usah jauh-jauh dulu lah ke Filipina lah. Emang Pak Pulung udah siap ngekeser bahasa Inggris? Enggak. Ya udah, belum siap. Makanya. Gue ke Makassar aja deh habis Wih. itu. Aku ke Makassar. Kenapa sih emangnya? Enggak ke Semarang. Apa? Enggak. Kamu kenapa mau ke Makassar? Makanannya Mau lihat kapal pinisi? enak. Kapal pinisi Iya. sama Butuh tour guide di sana? enggak. Oh, Aku sendiri aja. Kalau butuh tour guide, saya bisa menemani. Iya, pokoknya aku mau ke Makassar deh. Iya. Atau ada daerah mana nih Iya. asal usul kalian dan Iya. rekomendasiin apa nih yang harus kita coba Iya. gitu kan. Aku Makassar. Heeh. Kemarin kan ke Makassar kan. Seru ternyata. Seru. Jadi aku mau ke Makassar lagi. Boleh, nagih ya. Iya, apalagi Lagi. kalau udah punya alasan ke Makassar gitu loh. Widih. Widih. Apa? Bingung, mikir. Heeh. Kan banyak. Iya. Sejenis ini kode ya tadi. Heeh. Bukan. Ya Baik. Allah, orang masih uzon Disebut aja. terus ya, tapi rame ada yang family date, ada yang M5 date juga. Bahkan pendukungnya dari AP Brand yang dimana itu bertanding di match yang kedua udah siap nonton dari match yang pertama. Oh, loh. siap. Oh, iya, siap. Iya. Ada yang camping katanya di luar. Yang nanya Gig, enggak dong. Yang nanya Gig kapan main? Abis Ntar. match ini. Ntar Abis ya, match setelah ini match ini ya. ya. Abis Match game kedua. ini tentu saja. Berarti Iya. kan Onyx menang kalau Iya. abis game ini kan selesai match satunya. Setelah match ini kan break dulu bentar tuh Bang. Dipersiapkan dulu tuh tempatnya. Dibersih-bersihin. Dari Tapi- areanya di-clear dulu juga. Player test dulu lagi. Player ya dulu, kan? testing juga gitu. Jadi banyak lah, baru nanti kita akan mulai kembali. Yap. Ya udah, Kayaknya udah mau mulai. udah mau mulai lagi nih sepertinya. Karena semuanya udah memegang device masing-masing. Pastikan bukan device temennya. Bukan? Iya. Oh, gue main Valentina ya Loh. kata Kid Bomba. Salah, wait. What? Eh. Gokil banget. Mantep ada Marshall-nya nih. Dari belakang loh. Kayak ada ancang-ancangnya dulu. Wah, Iya. keambil Suns. Apalagi Ambil, damage-nya makin Sans. besar dia udah selesai dengan Blood Tuh lihat tuh, Wings. satu. Waduh. Punya Bloodwing, nembak ke siapa nih? 1, 2, 3. Dar. Enggak kena. Widih. Itu di tengah swing. Iya. Tapi keambil lagi. Oke, juga ambil sudah purple buff-nya. Dan Magister sekarang terkurung kah? Untung masih bisa pergi. Wah, nggak punya purple buff. Lordnya Waduh. juga, tapi wow. Teror ancaman dari Suns dengan Astral Sphere sudah menghantui Dustfall. Yep. Dan ini berarti nge-bypass untuk Holy Crystal ya, langsung berarti ke Blood Wings. Berarti memang dari Lightning Truncheon lebih memilih untuk magic power-nya yang besar. Yap. Dan kita tahu bagaimana Blood Wings memang menjadi salah satu jawaban juga. Lordnya
akan bersilaturahmi lewat satu best top Taran. Sementara sekarang Lordnya sudah menabrak masuk, ada Kairi tepat di belakangnya. Lord udah tebal tapi di belakang ada Kairi yang tebal juga. Phantom Execution gagal dikeluarkan. Dan Magister berhasil lagi dihancurkan dengan adanya satu time unit yang cukup terlambat. Sunset Loper pun harus berubah kembali menjadi Valentina. Tapi 4 player ini akankah sanggup untuk bisa menahan gebrakan yang akan dibuat oleh Onyx? Ya karena masih ada wave minion yang besar-besar juga di arah mid dan bottomnya. Dan Waduh. lagi-lagi Suns. Ini juga memberikan perimeter untuk bisa outer dari base middle turretnya hancur. Yap, sementara Suns yang mencari posisi yang berbeda. Sawo? Hampir saja Karpi, tapi pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Sawonya terpaksa sendirian ditinggal dia tersebut. Sawonya tersiksa. Sunset Loper berusaha untuk bisa kabur ditembak, tapi tidak kena. Sementara sekarang coba lihat. Dari Karpi yang benar-benar langsung dihancurkan di atas sebuah penalty zone. Korek karena beberapa player, tapi Kairinya berhasil dihancurkan pula oleh Kid Pompa. Ditembak lagi oleh Sun. Sun benar-benar memburu Kid Pompa untuk segera dihancurkan. Tapi satu wave minion akan segera masuk kembali. Coba lihat dari Magisternya sudah mulai hadir untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Tapi Magister ditembak kembali. Satu wave minion mulai masuk lewat bawah. Suns-nya kembali langsung saja ngesaman Rika-Rikal. Yes, dan cukup disiplin ya dari Onyx. Mereka nggak maksa juga untuk bisa langsung nge-end ke arah base-nya. Karena pemain-pemain dari Desmond juga udah spawn satu persatu. Lebih memilih untuk menantikan Lord yang selanjutnya karena nggak lama loh, 23 detik ke depan. Yap. Dan benar-benar diganggu ya dari Suns. Dengan recall dia di barisan depan nggak perlu untuk kembali ke base. Yap. Iya apalagi nggak ada healer kan dari Desvolt. Jadi mereka bisa nahan damage oke lah. Tapi nggak bisa untuk yang nge-regen lagi dari segi HP-nya. Ya. Dan Lordnya juga akan spawn sebentar lagi. Setup dari Onyx di mana Desvolt mereka akan sedikit kesulitan karena base turret sudah habis semuanya juga. Dan kalaupun mereka mau masuk, mereka harus mencari celah kapan nih ya. Time Journey selalu menyelamatkan kalau ada implosion. Buka peternakan. Penangkaran kelinci nih ya. Siapa yang mau lewat ketahuan. Tapi itu dia Kid Bomba yang ternyata udah mulai menginjak kelinci-kelinci dari Keyboy. Yep. Gak bisa lagi nge-zoning out terhadap Lordnya. Waduh, Wah. Lordnya berhasil diambil, arah bomnya connect, ditembak lagi. Damage ngepok kayak begitu aja, kadang bisa ngancurin loh tiba-tiba. Iya, karena gak ada healer. Dari sisi ya, tanpa healer mereka gak bakal bisa untuk langsung nabrak, ambilin semua alarm bom punyanya Digi. Iya dia ya dari asal sphere juga kan masalahnya. Iya. Dia harus mau gak mau ya pulang atau mencet Waduh, Dragonnya. hey Suns-nya terlalu berani Suns di area tersebut. Oke. Ada sprint yang sudah di-pop up oleh Karvi. Out of position. Digas tadi. Digas Karena langsung. tahu sendirian mungkin ya dan tahu juga dari segi damage-nya apalagi kita tahu Novaria ditempelin itu kan susah. Iya, langsung terkena heavy crossbow. Dan ya sekarang tanpa kehadiran Suns ini 4 lawan 5. Sebenarnya agak sedikit berat bagi Onyx kalau Yep. mereka mau naik ke atas. Oke, tidak ada high ground untuk bisa memberikan damage tambahan. Tapi setidaknya mereka masih punya pergerakan dari Digi yang bisa memberikan wah, efek anti-sisi. Tapi mereka masih berkumpul di bagian belakang. Lordnya dibiarkan sendiri dan Lordnya dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan kelihatan banget ya dengan hilangnya Suns tadi di arah bottom lane. Power untuk push dari Onyx walaupun mereka dapetin Lord. Ini nggak cukup untuk bisa ditembuskan oleh mereka. Ya, mereka harus lebih bersabar juga ya. Karena dengan 5 menang kuantitas dari Desvolt-nya bisa jadi ditabrak balik. Ini Suns-nya udah hadir lagi nih, siap-siap nih ya. Mungkin Astraliko akan segera langsung dikeluarkan dan siap untuk bisa menembakkan lagi. Tapi Suns-nya mulai maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi targetnya? Suns mencoba untuk bisa membalaskan dendamnya dan Karvi terkena pula damage-nya begitu menyakitkan. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Ada Retribution udah langsung dikeluarkan pula. Astraliko dikeluarkan, Astral Spill dikeluarkan. Kid Bomba terbakar sudah tubuhnya. Dipaksa untuk mundur lagi. Memang tidak semudah itu ya untuk bisa menembus lini pertahanan dari Desvolt. Ngelihat juga ada beberapa frontliner di sana, ada Kid Bomba dan Sawo yang siap pasang badan di depan. Ya, tapi ini memang masih di zoning juga Yep. bagi Onyx. Jadi mereka tahu mereka gak punya kapabilitas untuk naik sekarang. Defense masih cukup rapat, berhasil dimainkan oleh Desvolt tadi dengan mencuri Suns. Jadi di next Lord-nya ini harus menjadi lebih berhati-hati bagi Onyx. Mereka gak boleh lagi terpisah, gak boleh terlalu maju. Semisal satu pemain tanpa adanya backupan dari pemain yang lain. Yap. Ini belum ada lagi peternakan wudut ya. Enggak ada. Belum ada. Belum, sabar. Tapi ya untuk Immortal udah diselesaikan juga Wah. oleh Kid Bomba tapi ada yang terjebak. Yap, untungnya tadi reverse time masih bisa didinai pula. Pertempuran kembali terjadi. Ada 2 time journey yang terlihat di atas tersebut. Sawonya berhasil sama dan juga pergi dari tersebut. Sementara Kairinya masih mengejar di bagian belakang dan juga ada pancang udah langsung dikeluarkan Tornrosel sehingga kena karena siapa pertempuran kembali terjadi. Keyboynya berhasil dihancurkan hingga membuat beberapa player kehilangan dari mortalnya bahkan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang Kid Bombanya
Burstnya Brazil langsung dilenyapkan pula. Sansnya mencoba untuk bisa menembakkan dari arah yang cukup jauh. Burstnya ada di bagian belakang mencoba untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa membalikkan keadaan ke arah tim dari Onyx. Yes, dan juga tadi Kibonya pakai flicker buat reverse time ya. Ngejar ke depannya, tapi ya untuk Lord Evil sekarang sudah muncul. Dan juga satu player yang hilang dari masing-masing tim. Ini terlihat harusnya Onyx bisa memegang kendali terlebih dahulu karena base turret yang udah rontok. Dan semua udah harus ngerjain PR untuk clear dulu. Aduh, damage-nya masuk ke Magister gitu banget. Carvi? Tapi sekarang Sansnya dicoba untuk dikejar kembali oleh Carvi. Carvi udah mempop up ke arah satu sprint yang dia miliki dan ini menjadi informasi yang cukup baik. Terlihat memang Boots ini gak ada yang bisa menghentikan dia sama sekali ya. Sampai dengan sekarang. Karena begitu banyak damage yang sudah diberikan. Tapi masih belum berhasil juga. Sunset Lover punya Blood Wings juga akhirnya. Jadi secara damage kita bisa bilang Valentina ini udah full burst damage. Lihat tuh ada semuanya di sana. Dari Holy Crystal-nya, Divine Glaive yang Lightning juga. Dan bisa memainkan cooldown yang sangat maksimal. Dan ini akan menjadi duel sebenarnya antara positioning dari Sunset Lover. Kalau dia bisa dapetin time journey. Dan bisa membackup Magister. Ini Sans lagi ngumpulin duit nih. Kalau kan ada Winter yang harus mereka beli gitu loh. Ataupun harus dia beli. Hey! Astraliko-nya sudah dikeluarkan. Spear-nya sudah terlihat. Gak kena karena siapapun. Sementara Sawonya sendirian. Second Hammer karena yang berbeda. Immortalnya pecah. Ada cewek mencoba untuk berdengar. Ditembak lagi dengan Astraliko. Lordnya segera masuk ke dalam area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Deus Pool. Sementara sekarang Burstnya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan penalti zona connect karena beberapa beda sekarang. Dengan time journey udah langsung dikeluarkan. Mereka semua berhasil dapat. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for media. Dan badan saja. Savage akan bisa didapatkan. Immortalnya pecah. Satu yang terakhir prop cewek. Savage kan tidak. Winter Dragon tapi tetap saja sekarang Onyx berhasil mendapatkan kemenangan top 3. Sudah terpegang. Gelar juara dari FA World Championship sesaat lagi bisa